Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dari kelas 4C Teori New Media. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja akumulasi atau lembar kerja gabungan mengenai review jurnal New Media. Platform New Media yang saya pilih adalah Facebook. Jurnal pertama ditulis oleh Amelia Virginia yang berjudul Pergeseran Budaya Komunikasi pada Era Media Baru, Studi Kasus Penggunaan Facebook oleh Digital Native. Komputer menggunakan aplikasi mobile, informasi data menggunakan Wi-Fi atau data internet. Komunikasi. Yang pertama ada informasi. Pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat ke-7 terbesar di dunia dalam pengguna Facebook. Di bidang komunikasi, Facebook menerobos batas ruang dan waktu dalam berinteraksi. Dengan menggunakan Facebook, komunikasi dinilai jauh lebih menarik karena Facebook memiliki berbagai jenis fitur komunikasi. Apa yang dilakukan oleh Facebook merupakan sebuah komunikasi massa. Gesser dan Pelfrey menyebutkan bahwa digital native adalah mereka yang tumbuh ketika teknologi mulai berkembang. Dengan kata lain, mereka hidup di dalam lingkungan yang telah didigitalisasi atau tidak ada lagi sistem analog. Selanjutnya ada arsip. Menurut penelitian dan observasi yang dilakukan oleh Don Tapscott pada tahun 2009 terhadap digital native di Amerika, teknologi media baru telah mengkonstruksi norma-norma sosial yang dianut oleh digital native. Norma-norma tersebut akan memberikan pengaruh pada setiap interaksi sosial yang dilakukan oleh digital native melalui sarana komunikasinya, yaitu Facebook. Facebook adalah sosial media yang mulai populer di Indonesia sejak tahun 2007. Selanjutnya adalah simulasi. Dengan hanya mengunduh aplikasi Facebook melalui mobile phone, masyarakat dapat berkomunikasi melalui sosial media ini. Facebook mengadopsi kegiatan komunikasi tersebut ke dalam sistemnya dan menyebarkan komunikasi tersebut ke dalam bentuk informasi melalui newsfeed. Yang dimaksud dengan newsfeed adalah sebuah halaman di dalam beranda yang memuat semua perkembangan setiap orang yang masuk ke dalam friendlist Facebook. Selanjutnya, interaktivitas. Melalui Facebook, setiap orang dapat menggunakan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan bahkan komunikasi massa. Selanjutnya adalah jaringan. Budaya komunikasi yang berlangsung pada digital native terbagi menjadi dua. Yang pertama, face-to-face communication atau FTP, dan yang kedua, computer mediated communication atau CMC. FTF adalah budaya komunikasi primer digital native karena mereka merasa membutuhkan budaya komunikasi tatap muka dan silaturahmi. Oleh karena itu, CMC dijadikan sebagai sebuah komunikasi sekunder yang akan dilakukan ketika digital native terhalang oleh ruang dan waktu. Selanjutnya, makna atau simbol. Yang pertama, dari hasil eksplorasinya, media baru memunculkan technological divide, di mana kondisi ini adalah semacam gap di antara mereka yang bersifat sophisticated atau canggih dalam hal teknologi dengan mereka yang tidak bersifat sophisticated dalam hal teknologi. Prensky pada tahun 2009 menamakan masyarakat yang sophisticated ini sebagai digital native, sementara yang lain diberi nama digital immigrant. Di dalam dunia politik, banyak para politisi yang mulai berkampanye dan mendekatkan diri dengan para pengikutnya dengan menggunakan Facebook. Di bidang ekonomi, Facebook digunakan sebagai medium berpromosi. Para produsen menggunakan Facebook untuk menghidupkan brand yang dimilikinya. Di dalam Facebook, setiap brand diperlakukan selayaknya manusia dan Facebook dianggap mampu memberikan nyawa bagi setiap brand. Selanjutnya, jurnal kedua ditulis oleh Agustina Zubair yang berjudul Fenomena Facebook, Keterlibatan Teknologi Komunikasi dalam Perkembangan Komunikasi Manusia. Komputer menggunakan aplikasi mobile, informasi data menggunakan Wi-Fi atau data internet. Selanjutnya, komunikasi. Yang pertama ada arsip.
Frederick William dalam bukunya The New Communication, William 1992 menulis bahwa banyak yang menyebut kita masyarakat informasi karena kecepatan perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan kita. Perkembangan ini meliputi beberapa aplikasi teknologi seperti komputer, satelit, video tape, compact disc, optic fiber, integrated circuits, intelijensi buatan, dan robot-robot, baik di dalam rumah, kantor, dan lingkungan publik. Facebook adalah situs web jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan mantan murid Earley High School. Selanjutnya, informasi. Teknologi baru juga memperkenankan kita untuk membentuk suatu kelompok atau komunitas di mana kita dapat terhubung dalam suatu jaringan komunikasi. Nilai egaliter berlaku di sini, seolah tidak ada lagi batas, strata, dan status. Setiap orang memungkinkan untuk bisa berkawan dengan siapa saja. Dengan Facebook, kita lupakan jarak dan waktu serta status sosial. Itu bisa terjadi di dunia maya lewat Facebook. Selanjutnya, interaktivitas. Sejalan dengan pemikiran Marshall McLuhan dari Kanada pada tahun 1960-an, pada tahun itu saja McLuhan sudah mengatakan bahwa media cetak telah mengasingkan manusia dari keadaan alaminya. Pada era sebelum media, kata McLuhan, manusia mendapat pengetahuan tentang dunianya melalui pengamatan dan pengalaman langsung bersama dengan sesama manusia yang mereka hadapi secara tatap muka dan berbicara secara lisan. Seperti dilihat McLuhan, ini adalah eksistensi komunal yang murni, melibatkan semua indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Keadaan tribal ini menurut McLuhan digerogoti oleh tulisan yang membutuhkan kegiatan membaca dan berpikir secara menyendiri. Mesin cetak katanya memperparah alienasi manusia dari akar kesukuannya. Tulisan karena membutuhkan pikiran, bukan indera, melahirkan detribalisasi dan mesin cetak mempercepatnya. Menurut McLuhan lebih lanjut, tulisan bahkan mengubah proses pemikiran manusia. Dalam kondisi tribal, katanya manusia merespon secara spontan terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Tulisan sebaliknya mensyaratkan orang berkonsentrasi pada data yang disajikan penulis yang mengalir dari titik A ke B dan titik B ke titik C. Aktivitas menurut tulisan ini linier ini adalah aktivitas otak dan menyendiri, berbeda dengan komunikasi tribal yang partisipatif dan membutuhkan spontanitas dan dinamis. Efek Facebook secara kasat mata terhadap kehidupan sosial adalah hubungan antar orang per orang menjadi tidak ada lagi jarak dan berlangsung secara terbuka, bahkan tentang apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang. Selanjutnya adalah simulasi. Dalam kehidupan normal, sehari-hari selayaknya kita mendapatkan teman biasanya secara langsung, tatap muka, dan bisa akrab dengan teman juga secara tatap muka. Tetapi dengan jejaring sosial Facebook, kita bisa mendapatkan teman dan berbincang dengannya secara leluasa hanya sekali klik. Maka semua deskripsi tentang teman baru bisa kita dapatkan. Selanjutnya ada budaya. Secara budaya, orang-orang dengan etnis yang sama akan bebas menggunakan bahasa komunitas mereka. Jika membuka akun teman dari Sunda, maka isi pembicaraan personal antar mereka akan berlangsung dengan bahasa Sunda. Begitu juga dengan orang Jawa atau orang yang menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, makna atau simbol. Yang pertama, keterlibatan teknologi komunikasi khususnya dalam komunikasi interpersonal, di mana digunakannya media yang berteknologi sebagai media dalam komunikasi antar pribadi. Telah membawa kultur yang kesepian, terjadi proses detribalisasi, yaitu pencabutan manusia dari akar alami dan tribalnya. Melalui teknologi, komunikasi antar pribadi yang melibatkan perasaan menjadi sedikit berkurang. Komunikasi lewat media menggunakan pikiran, bukan perasaan. Menurut teori detribalisasi, akan memberi efek yang kesepian dan hanya berbasis otak. Bahkan Facebook lebih ekstrim membawa orang pada dunia ego yang sempurna.
Dengan kecanggihan teknologi komunikasi, dunia semakin sunyi. Manusia cenderung autis, asik dengan dunianya sendiri, dan berkomunikasi tapi tanpa suara. Jurnal yang ketiga ditulis oleh Yunus Winoto dan Adi Rahmat Sopian yang berjudul Remaja dan Pandangannya Terhadap Cyberbullying pada Media Facebook. Komputer menggunakan aplikasi mobile, informasi data menggunakan Wi-Fi atau data internet. Komunikasi. Yang pertama ada arsip. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2014 dalam jurnal Yuniarin Putri Haryanto yang dilakukan pada tanggal 1 November 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet sebesar 71,2 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar 88,1 juta pada tahun 2014 sampai 2015 ini. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 84,7% adalah pengguna aktif media sosial. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh hasil riset dari We Are Social pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 88,1 juta pengguna internet aktif dan 79 jutanya adalah pengguna media sosial aktif, di mana 85% mengakses media sosial menggunakan perangkat mobile atau handphone. Dari hasil riset tersebut menunjukkan bahwa hampir semua pengguna internet memiliki dan menggunakan media sosial. Selanjutnya ada informasi. Media sosial adalah sebuah media online yang memudahkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Menurut liputan6.com yang dimuat pada tanggal 21 April 2017 dalam artikel yang ditulis oleh Jeko IR, Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia dengan pengguna Facebook paling aktif. Hal ini diungkap dari laporan riset We Are Social. Facebook diklaim kian mendominasi jagat media sosial di dunia. Whittle dalam Sheldon 2008 yang dikutip oleh Siti Nurjanah pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa murid-murid menjadikan Facebook sebagai social bible atau menjadi pedoman dalam kehidupan sosial yang penting untuk mencari informasi dan berhubungan dengan teman sekelas, orang yang ditaksir, teman yang sudah lama tidak mereka jumpai, hingga orang yang baru mereka kenal. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh www.nowthenet.org.uk mendapatkan hasil bahwa media sosial Facebook menempati posisi tertinggi sebagai media atau tempat untuk melakukan tindakan cyberbullying, yaitu sebesar 87%. Tindakan cyberbullying pada media sosial tidak mengarah kepada perempuan atau laki-laki saja. Dengan kata lain, cyberbullying tidak mengenal jenis kelamin atau gender. Kemudian, jika dilihat dari bentuknya, bullying dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama bullying fisik, meliputi tindakan menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau push up. Yang kedua bullying verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyebar gosip, dan menyebar fitnah. Yang ketiga, bullying mental atau psikologis, merupakan jenis bullying paling berbahaya, karena bullying bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban. Tidak tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau SMS, mempermalukan, dan bahkan mencibir. Selanjutnya ada simulasi. Konten negatif tersebut dapat berupa komen-komen negatif terhadap suatu artikel atau tulisan yang diposting dalam suatu akun Facebook, atau hate speech, gambar-gambar atau foto editan yang bersifat mengejek atau menjatuhkan seseorang, berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya, dan lain sebagainya. Sedangkan konten yang bersifat positif dalam Facebook yaitu bertambahnya pertemanan, mempromosikan produk atau jasa, dan lain sebagainya. Cyberbullying adalah kejadian manakala seorang diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan orang lain melalui media internet,
teknologi digital, atau telepon seluler. Misalnya, pelaku dengan sengaja dan sadar memposting di FB atau mention ke Twitter lawan untuk mencemooh atau mengintimidasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan perilaku cyberbullying pada media Facebook dalam pandangan remaja dipengaruhi oleh 3 hal, yakni interaktivitas di antara orang-orang yang terlibat, berinteraksi dalam media Facebook, konektivitas, serta kemudahan akses informasi. Sedangkan mengenai pesan komunikasi yang disampaikan dalam cyberbullying, menurut pandangan para remaja pesan-pesan yang bersifat verbal akan lebih terasa kasar, vulgar, dan terasa sangat kejam jika dibandingkan perilaku cyberbullying yang disampaikan melalui pesan-pesan non-verbal. Selanjutnya ada interaktivitas. Komunikator mempunyai cara sendiri dalam mengkode pesan dan tiap komunikator berbeda dalam mengemas pesan. Begitu juga dengan komunikan, mempunyai cara sendiri dalam bereaksi terhadap pesan. Tiap komunikator juga berbeda dalam menggunakan kata-kata dalam pesannya, sehingga membentuk kategori cyberbullying yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, makna atau simbol. Konten yang bersifat negatif itu dapat memicu terjadinya tindakan bullying atau yang lebih dikenal dengan istilah cyberbullying. Bully juga memiliki arti yaitu tindakan menyakiti orang lain baik itu secara fisik maupun psikologis yang seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa. Cyberbullying merupakan bentuk perilaku mengintimidasi atau mengejek melalui sarana teknologi atau dunia maya yang dilakukan secara berulang yang menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain atau korban cyberbullying. Menurut kasus cyberbullying pada Facebook, komunikator adalah pelaku cyberbullying dan komunikan adalah korban cyberbullying. Pesan dalam kasus cyberbullying adalah interaksi teks antara kedua belah pihak. Teks dalam sosial media Facebook dapat dikirimkan melalui pesan personal, komentar, maupun status. Pesan inilah yang menjadi dominan dalam perilaku cyberbullying yang dilakukan remaja di Facebook. Pesan menjadi medium utama dalam mengirimkan serangan verbal pelaku terhadap korban. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.